Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube saya. Sebelumnya, kita telah memahami definisi dari logaritma. Kali ini, kita akan belajar mengenai sifat-sifat logaritma. Yang A, logaritma A kali B basis G sama dengan logaritma A basis G ditambah logaritma B basis G. Nah, ketika ini perkalian, maka tandanya ini menjadi penjumlahan. Sini disebut juga sebagai aturan perkalian dari logaritma. Kemudian yang B, logaritma A dibagi B basis G sama dengan logaritma A basis G dikurang logaritma B basis G. Ini tandanya pembagian, maka artinya dia nanti dikurang. Ini disebut juga sebagai sifat pembagian. Yang C, logaritma A pangkat N basis G sama dengan N dikali logaritma A basis G. Ini pangkat yang di A menjadi pengali di bagian depan, atau ini juga bisa disebut sifat perpangkatan. Yang D, I1, logaritma A basis G bisa diubah menjadi logaritma A basis P per logaritma G basis P. Jadi logaritma A yang di atas kemudian dibagi dengan logaritma G basisnya. Kemudian P ini adalah sembarang bilangan. Sifat yang D, I1, logaritma A basis G sama dengan logaritma A basis P dibagi logaritma G basis P. Nah, ini logaritma A di bagian atas, kemudian dibagi dengan logaritma G. G adalah basisnya. P adalah sembarang bilangan di mana nilainya lebih dari 0 dan tidak sama dengan 1. Bisa disesuaikan dari soal yang ada nanti. Kemudian yang I2, logaritma A basis G sama dengan 1 per logaritma G basis A. Jadi kebalikannya, posisinya dirubah antara basisnya nih. Logaritma A basis G menjadi 1 per logaritma G basis A. Yang E, logaritma A basis G dikali logaritma B basis A sama dengan logaritma B basis G. Jadi ini A dengan A ini bertemu. Ya, bertemu menjadi logaritma B basis G. Kemudian yang I2, logaritma A pangkat M basis G pangkat N sama dengan M bagi N. M adalah pangkatnya A ini, dan N adalah pangkat dari basis. M bagi N dikali logaritma A basis G. Jadi tidak menggunakan pangkat lagi, baik A maupun G-nya. Setelah itu yang I3, logaritma A pangkat N basis G pangkat N sama dengan logaritma A basis G. Karena jika N dibagi N itu hasilnya 1, maka dalam perkalian tidak dituliskan tidak apa. Kemudian sifat yang F, logaritma A basis A sama dengan 1. Jadi jika angkanya sama, A pasti hasilnya 1. Sifat yang G, logaritma 1 basis A, maka hasilnya 0. Yang H, G pangkat logaritma A basis G sama dengan A. Untuk memahami sifat-sifat dari logaritma, kita coba menyelesaikan soal-soal berikut. Yang A, logaritma 4 dikali 8 basis 5. Nah, ini sama dengan sifat yang A, aturan atau sifat perkalian. Sehingga menjadi logaritma 4 basis 5 ditambah dengan logaritma 8 basis 5. Seperti itu. Kemudian yang B, logaritma 47 dikali 93. Sama menggunakan sifat yang A, itu menjadi logaritma 47
ditambah logaritma 93. Yang C, logaritma X dikali X dikurang 1 basis A, di mana nilai A tidak sama dengan 1, A lebih dari 0, dan X lebih dari 1. Nah, ini ada perkalian, berarti dia menjadi logaritma X basis A ditambah logaritma X dikurang 1 basis A. Soal berikutnya, kita diminta untuk menyatakan dalam bentuk pengurangan. Nah, ini pembagian, berarti kita bisa menggunakan sifat yang B. Sehingga menjadi logaritma 32 basis 5 dikurang logaritma, ini penyebutnya 8 basis 5. Setelah itu yang kedua, logaritma 82 dibagi 53 menjadi logaritma 82 dikurang logaritma 53. Yang C, logaritma X kuadrat dikurang 4X dibagi X ditambah 6 basis A bisa dituliskan menjadi logaritma X kuadrat dikurang 4X basis A dikurang logaritma X ditambah 6 basis A. Jadi pembagian, maka dia menjadi pengurangan. Soal berikutnya, sederhanakanlah yang A logaritma 4 basis 2 ditambah logaritma 8 basis 2. Logaritma tandanya penjumlahan. Maka dengan basis yang sama, ini basisnya sama-sama 2, ini seperti sifat yang pertama, basisnya sama, kemudian operasinya penjumlahan bisa menjadi logaritma 4 kali 8 basis 2. Sama artinya logaritma 4 kali 8, 32 basis 2. Atau sama dengan logaritma 2 pangkat 5 basis 2. Menjadi, ini pangkatnya 2, 5 kali logaritma 2 basis 2. Itu 5 dikali logaritma 2 basis 2, itu 1. Hasilnya menjadi 5. Di sini sifat yang perlu kita ingat, adalah logaritma A pangkat N basis G sama artinya dengan N dikali logaritma A basis G. Ini sifatnya. Soal yang B, logaritma 4 basis 6 ditambah logaritma 9 basis 6. Nah, ini nilai basisnya sama-sama 6, tandanya penjumlahan, sesuai dengan sifat yang A, berarti bisa kita tuliskan menjadi logaritma 4 kali 9 basis 6, sama dengan logaritma 36 basis 6, sama dengan logaritma 36 bisa kita ubah menjadi 6 pangkat 2 basis 6. Ini 2-nya jadi pengali, 2 kali logaritma 6 basis 6. Yaitu 2 dikali logaritma 6 basis 6 itu 1, sama dengan 2. Ini kita ingat kembali rumusnya. Yang ini kita lihat kembali sifat yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian jika terlupa ini sifat yang mana? Ini yang logaritma A basis A sama dengan 1. Jadi kalau angkanya sama ini 1. Sama seperti ini, angkanya sama-sama 2. Ini 2 juga, maka hasilnya 1. Soal yang C masih sama, diminta untuk menyederhanakan logaritma 1000 basis 5 dikurang logaritma 8 basis 5. Nah, ini basisnya sama-sama 5, operasinya pengurangan,
Sesuai dengan sifat yang B, berarti bisa kita tuliskan menjadi logaritma 1000 dibagi 8, basisnya 5. Sama dengan logaritma 1000 dibagi 8, hasilnya 125. Basisnya lupa. Dan menjadi logaritma 125 itu bisa kita jadikan menjadi 5 pangkat 3, basis 5. Nah ini turun menjadi pengali 3 dikali logaritma 5 basis 5. 3 dikali, tadi sifatnya sudah dijelaskan sebelumnya, logaritma 5 basis 5 artinya logaritma A basis A hasilnya 1. Ini sama dengan 3. Yang D, logaritma 144 basis 2 dikurang logaritma 48 basis 2. Ini tandanya pengurangan, basisnya sama-sama 2, maka bisa dituliskan menjadi logaritma 144 dibagi 48 basis 2, yaitu menjadi logaritma 144 dibagi 48 itu 3, basis 2. Logaritma 3 basis 2. Soal berikutnya untuk memahami sifat-sifat yang E, F, G, H ini. Kita masih diminta untuk menyederhanakan yang A, 3 pangkat logaritma 5 basis 3. Nah ini sesuai dengan sifat yang H, jika ada G pangkat logaritma A basis G, maka hasilnya adalah A. Ini sama. Kita lihat yang ini juga sama, 3, ini 3. Maka hasilnya adalah A. Ini A-nya 5. Itu sesuai dengan sifat A. Kemudian yang B, logaritma 81 basis 32. Tuh bisa menjadi logaritma 81 itu 3 pangkat 4. 32 itu 2 pangkat 5. Artinya ini sesuai dengan sifat yang I, yang E bagian I2, logaritma A pangkat M basis G pangkat N, itu sama dengan M per N, dikali logaritma A basis G. M per N, ini pangkatnya ini, dibagi pangkatnya basis. Jadi 4 per 5 dikali logaritma 3 basis 2. Kemudian yang C, 125 pangkat logaritma 7 basis 25, yaitu bisa diubah menjadi 125 itu 5 pangkat 3. Kemudian 25 ini tuliskan logaritma 7, kemudian 25 itu 5 pangkat 2. Setelah itu ubah menjadi 5 pangkat 3 dikali, ini sesuai dengan sifat yang I2 tadi, kan 7-nya ini pangkat 1, nih tidak ditulis, menjadi 1 per 2 dikali logaritma 7 basis 5. Kemudian menjadi 5 pangkat logaritma 7 basis 5 pangkat 3 kali 1 per 2, yaitu 3 per 2. Sama dengan, nah ini sesuai dengan sifat yang H tadi. Sama nih G, ini 5, ini 5 menjadi 7 pangkat 3 per 2. Atau sama dengan 7 dikali akar 7. Sama dengan 7 akar 7. Oke teman-teman, sekian pembelajaran hari ini. Jangan lupa terus berlatih agar sifat-sifat ini mudah dipahami dan bisa terus diingat. Jika channel ini bermanfaat, jangan lupa
like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.